Haleluya, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung. Dan satu kebanggaan bagi saya bisa bertemu kembali dengan saudara di channel saya ini. Dan channel ini saya buat untuk membagikan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk menguatkan saudara, untuk memberikan informasi kekristenan kepada saudara. Dan apabila saudara suka kepada channel ini dan mendukung program ini, saudara bisa subscribe. Kemudian jika mau mendapatkan notifikasi daripada channel ini, bisa mengaktifkan loncengnya, sehingga ketika ada video baru yang saya upload, ini saudara bisa dapatkan pemberitahuan di gadget saudara. Kemudian bisa like video ini apabila suka. Kemudian jika ada pertanyaan yang mau dibahas di channel ini, dan juga untuk di sharing firman Tuhan 1 menit itu, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ataupun menghubungi saya di media sosial saya. Kemudian silakan share video ini, karena apabila saudara diberkati, biarlah orang lain diberkati juga melalui program ini, melalui sharing firman Tuhan ini. Saya berharap kiranya channel ini bisa memberkati terus. Saya berharap channel ini bisa terus membagikan firman Tuhan kepada saudara. Ya, mungkin di akhir-akhir ini viewersnya menurun karena saya kurang update ya belakangan ini untuk sharing firman Tuhan yang panjang, hanya 1 menit. Dan 1 menit itu biasanya ada di Instagram dan juga di Facebook saya. Tapi kalau yang panjang seperti ini jarang saya masukkan ke Facebook, dan ada di YouTube tentunya. Dan saya berharap di bulan Juli ini, kedepannya kita akan buat lebih rutin, kita akan buat lebih teratur dan lebih konsisten, oke? Nah, hari ini kita berbicara mengenai yang namanya pengkhianatan. Kasih yang tidak berkhianat, ya. Tapi kita berbicara dulu mengenai pengkhianatan. Semua orang di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya pengkhianatan. Siapa orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami pengkhianatan? Saya pernah mengalami pengkhianatan. Apakah saudara pernah mengalami pengkhianatan? Saya percaya saudara pernah mengalami pengkhianatan. Kalaupun tidak pengkhianatan, tapi saudara pernah ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi. Mungkin dia meninggalkan saudara karena ia mati, dia pulang ke sorga. Atau mungkin karena dia itu pindah tempat, pindah rumah. Atau mungkin karena ia mengkhianati saudara, karena ia tidak mau lagi berteman dengan saudara, tidak lagi mau mempunyai hubungan dengan saudara, ya. Tapi di dunia ini kita pernah mengalami yang namanya pengkhianatan. Kita pernah mengalami di mana kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi. Nah, hari ini saya mau berbicara bahwa pengkhianatan itu ada memang di dunia ini. Karena apa? Karena Yesus pun pernah dikhianati. Ingat itu baik-baik. Yesus pun pernah dikhianati. Ia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Ada pendeta atau ada debater hari itu mengatakan bahwa Yudas itu adalah rencana Tuhan. Ya, Yudas itu tidak masuk neraka. Dengarkan saya baik-baik. Dalam Alkitab jelas dituliskan bahwa Yudas kerasukan setan. Ketika ia menerima roti itu, ia kerasukan setan. Ia kerasukan iblis. Dan itu artinya iblis yang menguasai dia sehingga ia mengkhianati gurunya. Itu sebabnya pengkhianatan itu pernah kita rasakan. Yesus sendiri pernah mengalami pengkhianatan. Siapakah saudara? Mungkin saudara pernah dikhianati oleh orang tua saudara sendiri. Saudara pernah dikhianati oleh saudara, kerabat atau keluarga. Pernah dikhianati oleh sahabat. Pernah dikhianati oleh teman. Saya pernah mengalami pengkhianatan. Dan saudara tentu pasti juga pernah mengalami yang namanya pengkhianatan. Tapi hari ini saya mau berbicara bahwa memang manusia itu bisa mengkhianati. Manusia itu bisa meninggalkan kita. Manusia itu bisa pergi dan tidak lagi mau berhubungan dengan kita. Tapi hari ini kabar baiknya, ada kasih yang tidak pernah berkhianat. Pelan-pelan Will ngomongnya. Hari ini kencang kali ngomongnya, ya kan? Nah, jadi terbata-bata ini. Nah, jadi ada kasih yang tidak pernah berkhianat. Saya berharap ya, saya berharap teman-teman, saudara yang menyaksikan ini bisa bisa mendengarkan dengan baik, oke? Nah, agak dipelankan sedikit. Ya. Oke, hari ini kita berbicara mengenai kasih yang tidak berkhianat. Ada kasih yang tidak pernah berkhianat. Mungkin saudara ditinggalkan karena apa? Kenapa engkau dikhianati? Mungkin karena engkau berbuat salah. Mungkin karena engkau difitnah. Mungkin karena engkau, dia bosan berteman dengan kita. Mungkin karena kita udah miskin. Mungkin karena kita udah susah. Mungkin karena kita, bangkrut. Sehingga orang-orang pergi meninggalkan kita dan mengkhianati kita. Apalagi kalau kita salah sama dia, pastilah itu. Kebanyakan orang dikhianati karena apa? Karena kesalahannya. Tapi hari ini, saya bawakan berita baik. Bahwa ketika engkau salah pun, ada sesuatu, yaitu Tuhan. Ada Tuhan yang tidak pernah mengkhianati engkau. Inilah kasih yang luar biasa itu. Inilah kasih yang tidak pernah berkhianat itu. Pacarmu bisa mengkhianati engkau.
Pacarmu yang tiap malam mengatakan I love you sayang. Dia bisa mengkhianati engkau dan bisa mengatakan putus kepadamu kalau engkau berbuat salah padanya. Tapi Tuhan kita tidak demikian. Ketika engkau pun bersalah kepada Tuhan, ketika engkau pun meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap menunggu engkau kembali kepadanya. Tuhan tetap mencari engkau. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan kita tidak dapat menyangkal dirinya sebagai Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang setia adanya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bahkan ketika saudara salah, bahkan ketika saudara meninggalkan Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Karena memang apa? Karena sebelum saudara lahir, Dia sudah mati di kayu salib menebus dosa saudara. Itu sebabnya hari ini punyai pola pikir yang benar, punyai pengertian yang baru bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Jangan katakan karena aku berbuat dosa Tuhan meninggalkan aku. No. Justru karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan datang. Kalau pelajaran, kalau ilmu dunia ini mengatakan agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tapi dalam kekristenan, Tuhan yang mencari manusia. Karena tidak bisa kita manusia mencari Tuhan yang adalah pencipta kita. Tapi Tuhan sudah datang dalam rupa Yesus. Yaitu dalam wujud manusia. Dialah Yesus, Dialah Tuhan kita. Dia datang ke dunia dalam rupa manusia, maksud saya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, cinta di dunia ini bisa mengkhianati. Cinta di dunia ini bisa pergi meninggalkan kita. Itu sebabnya ada kata putus. Tapi cinta Yesus tidak pernah mengatakan putus kepadamu. Cinta Yesus tidak pernah mengatakan udahlah sampai sini aja. Tidak pernah. Engkau yang sering bilang gitu sama Tuhan. Udahlah Tuhan, sampai sini aja aku melayani. Udahlah Tuhan, sampai sini aja aku ke engkau. Udahlah Tuhan, aku mau nikah. Aku gak mau ikut kau lagi. Karena pacarku, pasangan hidupku lebih baik dari engkau. Hari ini, bertobatlah. Punyai pengertian yang benar. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Manusia bisa meninggalkan engkau karena engkau salah padanya. Tapi Tuhan walaupun kau salah padanya, Dia gak akan meninggalkan engkau. Dia cari. Sebagaimana domba yang sesat itu, 99 domba tidak sesat, satu yang sesat dicarinya sampai dapat. Dan Tuhan pakai alatnya. Tuhan pakai hamba-hambanya sebagai alatnya. Tuhan pakai firman-Nya sebagai alatnya. Supaya engkau kembali ke jalan Tuhan. Saya berharap hari ini adalah alat Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan, ini alat Tuhan. Sehingga apabila saudara sudah pergi meninggalkan Tuhan, apabila saudara sudah menjauh dari Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah mengkhianati saudara. Sekalipun engkau berpikir bahwa engkau mau mengatakan putus kepada Tuhan, sekalipun engkau mulai berpikir udahlah aku gak mau lagi ikut Tuhan, hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya ini adalah alat Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa Tuhan menunggu engkau kembali kepadanya. Karena inilah kasih yang tidak pernah berkhianat. Inilah kasih yang tidak pernah ada duanya. Kasih ini tidak pernah mengkhianati. Ingat itu baik-baik. Yesus sayang padamu. Yesus mengasihimu apa adanya. Kalau engkau sudah bersalah kepadanya, apa salahmu, apa dosamu? Berzinahkah? Karena ada yang mengatakan kepada saya lebih baik kau mencuri daripada berzina, padahal sama dosanya. Lebih baik kau mencuri daripada berzina, katanya kan sama-sama dosanya. Tapi biasanya kalau dosa berzina itu, apalagi yang jomblo, udahlah, senang kali deh. Makanya kayak aku aja jomblo. Kau gak laku bukan karena kau kudus. Ya kan? Kadang-kadang ya gak apa-apa lah. Saya juga manusia kan. Kadang-kadang gerem gitu nengok orang yang kayak gitu. Tapi ampuni. Sampai mana tadi? Lupa. Nah, misalnya dosa apa? Ya dosa ya. Dosa apa yang kau buat tadi sama Tuhan? Berzina mungkin. Nanti saya akan bawakan lagi. Saudara boleh scroll lagi ke bawah. Saya pernah bawakan itu Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kedapatan berbuat dosa. Ya. Tapi kasih Yesus tuh gak pernah berkhianat. Ketika engkau ketahuan selingkuh sama pacarmu, maka engkau langsung diputusi. Ya kan? Biasanya gitu. Udahlah. Kau gak sayang lagi sama aku. Lebih baik kau cari perempuan lain. Pikir kau sama perempuan itu kan kayak gitu. Tapi Yesus tidak. Dia tunggu engkau kembali. Dan kalaupun kau kedapatan berbuat dosa, kau datang sama Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, aku pun tidak menghukum kau. Jangan berdosa lagi ya. Tapi kalaupun kau jatuh lagi, kau datang lagi kepada Tuhan, minta ampun. Tapi ingat, dosa ini bukan disengaja. Tapi kalaupun sengaja, bertobat lagi.
Selagi kau hidup masih ada kasih karunia Tuhan. Selagi kau hidup masih ada cinta yang tidak pernah berkhianat itu. Karena ini kasih setiap pagi, ini cinta setiap pagi, tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru tiap pagi. Hari ini terima kasih Tuhan. Hari ini terima cinta yang tidak pernah berkhianat itu. Hari ini punyai pengertian yang benar tentang firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, bahwa Tuhan tetap bersama dengan saudara. Ini cinta yang tidak pernah berkhianat. Amin. Ini cinta Tuhan pada saudara. Tuhan sayang pada saudara. Saya berdoa, kiranya kita semuanya menerima cinta yang tidak pernah berkhianat ini. Pacarmu bisa berkhianat, orang tuamu bisa berkhianat, sahabatmu bisa berkhianat, tapi Yesus tidak pernah berkhianat padamu. Hari ini datang pada Yesus. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalan yang benar. Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Engkau diputusi pacar, kau bisa cari lagi. Tapi kalau kau tinggalkan Yesus, ujung-ujungnya kau balik ke Yesus. Karena gak ada lagi jalan menuju surga. Tidak ada. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun kecuali dalam nama Yesus. Amin. Yesus tidak pernah mengkhianati. Saya berdoa ini bisa memberkati. Saya berdoa ini kiranya bisa meneguhkan saudara. Ini bisa menghibur saudara. Semangatlah terus mengikut Tuhan. Menyala-nyala terus mengikut Tuhan. Jangan ada kita yang bimbang. Jangan ada kita yang merasa Tuhan jauh dari kita. Tidak. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Karena cintanya tidak pernah berkhianat. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.